Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri, memperkakan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anak, simpan segala yang kau tahu, jangan beritakan cerita dan sakit kebakaran yang akan menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Sebelumnya kita kasih salam hormat dan kita kirim Al-Fatihah dulu untuk Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Bung Karno. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sengaja saya dikasih awalan tadi video Bung Karno yang harus orang Indonesia itu memuliakan tradisi budaya leluhur kita. Jangan sampai budaya asing dikembangbiakan di sini. Kalau ada orang lain, orang asing yang akan ada di Indonesia, yang kalau sudah ada di Indonesia lalu membawa budaya mereka datang ke Indonesia, mengembangbiakan di sini, harus kita pertanyakan apa sebetulnya tujuan mereka. Begitu saudara ya. Bung Karno itu luar biasa. Saya pernah baca bukunya Bung Karno itu Islam Sontoloyo. Keren tuh. Jadi kuat juga sebetulnya ideologi Bung Karno itu di dalam urusan keislaman ya. Nah, saya akan membahas, menayangkan. Jadi UAS itu di suatu kesempatan ada yang bertanya jamaahnya tentang polemik nasab. Ya, lalu UAS menjawab dengan sangat brutal, menuduh kita-kita ini yang mempersoalkan nasabah baib adalah PKI. Jelas dia katakan PKI, saudara. PKI katanya. Dia sampaikan, dia katanya kalau mau ikut ya silahkan ikut. Kalau enggak ya enggak jadi masalah. Mazhab saya itu adalah al-bayan. Hanya punya kewajiban untuk menjelaskan. Yang mau ikut ya ikut, mangga. Kalau enggak ya silahkan. Tetapi sembari di ujungnya dia kasih ayat. Nah ini nih, model orang kayak gini nih, yang mesti kita peringatkan. Enggak boleh Anda merasa bahwa siapa orang yang mengikuti Anda akan selamat, dan siapa orang yang mengikuti orang lain itu akan tersesat. Sudah disiapkan kapling katanya di neraka. Gila itu. Seorang muslim yang cerdas, yang menggunakan filter akalnya di dalam setiap menerima informasi, mesti mengkritik orang-orang kayak gini. Nggak bisa. Dia gunakan ayat Al-Quran untuk kemudian mendominasi, ya, mengenyampingkan kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Sepintas tidak ada persoalan, karena yang dikutip adalah ayat Al-Quran. Tetapi bila kita renungkan, ternyata kurang ajar pula. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Salam hangat, memang airnya hangat. Salam bahagia, bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan, insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Habib Rizik bin Syihab, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Sakab, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW,
pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut, wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Kita bukan dari monyet, kita ini dari surga. Transit sebentar ke Bandung, habis itu kembali ke surga lagi insyaallah. Pede sekali Ustadz ini. Loh, orang masuk neraka aja pede sekarang. Banyak yang bilang saya akan masuk neraka dengan artis-artis, akan show di sana. Masa kita nggak pede masuk surga? Kita akan diundang Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ketika masuk ke surga apa kata Allah? Salamun. Oke. Yang membenci zuriat Nabi, yang mencaci maki zuriat Nabi itu adalah PKI. Siapa sih yang membenci zuriat Nabi? Siapa yang membenci zuriat Nabi? Jadi Kiai Imad dan kawan-kawannya itu dituduh sebagai pembenci zuriat Nabi, saudara. Itu adalah jawaban atas tesis Kiai Imad. Selalu saya sampaikan, itu sangat tidak apple to apple, menunjukkan kualitas somad itu sendiri. Nggak bisa dong ente seenaknya nuduh kayak gitu. Apalagi orang-orang yang menggugat persoalan ini ya adalah orang-orang NU, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU. Banser juga ada di barisannya banyak, meskipun belum semuanya. Kita akui belum semuanya. Kiai-kiai NU belum semuanya, tetapi banyak yang sudah sepakat. Pertanyaan kita, masa iya ente menuduh Banser PKI, ente menuduh ulama-ulama NU adalah PKI, termasuk Kiai Imad juga adalah ulama NU. Ente mau tuduh PKI, kan kurang ajar. Justru dulu Banser lah yang menghabisi, yang menumpahkan darah PKI. Jadi jelas ini adalah fitnah, saudara. Fitnah keji dari seorang yang ingin membela klan tertentu, klan Habib Alawi. Gak apa-apa membela sesungguhnya bila sandarannya jelas. Tetapi bila sandarannya tidak jelas, apalagi lalu ujung-ujungnya memfitnah PKI, maka kita harus lawan mereka. Nggak bisa. Nggak bisa. Framing itu terus-menerus kemudian dihantamkan kepada kita-kita karena tidak sesuai dengan fakta. Bukan membenci zuriat Nabi, menggugat sekelompok orang yang ngaku zuriat Nabi, itu kalimat yang tepat. Ya, begitu. Lalu ada kalimat yang mesti kita uji. Dia katakan, saya tidak mengajak orang untuk mengikuti saya. Mazhab saya adalah al-bayan, hanya menjelaskan. Gitu kan? Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau ikut silahkan. Berarti bakal selamat. Kan itu ya. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir silahkan kafir, karena neraka masih banyak shift kosong. Jadi dia ingin mengatakan, kalau mau ikut saya silahkan, bakal diganjar sorga.
Kalau nggak mau juga silakan, berarti Anda kafir. Sudah disiapkan kafling di neraka. Kan gila. Kebenaran itu seolah hanya milik dia. Kurang ajar kan? Awalnya bijak dia mengatakan, mazhab saya adalah al-bayan, menjelaskan. Yang mau ikut ya monggo, enggak juga monggo. Tiba-tiba di ujungnya dipakai ayat Al-Quran. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Gila itu. Mazhab al-bayan konsisten. Jangan menghakimi orang lain. Mungkin apa yang menjadi pendapat Anda benar, tetapi mungkin juga yang menjadi pendapat orang lain benar. Yang mengikuti Anda mungkin juga benar. Yang mengikuti orang lain juga mungkin benar. Jadi jangan pakai ayat Al-Quran. Faman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Jangan kau. Gak bisa. Kurang ajar itu namanya. Man fassarul Qur'ana biro'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Masuk tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.